لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, para ketua cabang Muhammadiyah Lamongan dan seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan yang hadir pada kesempatan ini, seluruh jajaran takmir masjid yang ikut pada kesempatan ini, dan semua hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak menganugerahkan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja, dan nikmat itu adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Para bapak dan ibu sekalian, sebenarnya materi ini untuk pekan yang lalu, hari Ahad yang lalu, tapi ada halangan waktu itu dan kemudian kita undur pada kesempatan ini, yang tidak lain adalah karena kita mengambil tema khusus, soalnya ini di bulan Rabiul Awal. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang puasa pada hari Senin, maka beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu wahyu pertama kali turun kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya bertolak dari sana materi ini coba kita sampaikan, yang tentu mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Saya mengambil, ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang terkait dengan Rasulullah SAW. Tapi saya kira yang menarik adalah pada tahun 1975, kalau tidak salah ya, ada seorang fisikawan Kanada itu masuk Islam, namanya Gary Miller. Kisah masuk Islamnya beliau ini pernah ditulis oleh Pak Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif di dalam Suara Muhammadiyah. Ya. Kenapa menarik? Karena di antara sebab dia untuk mencari celah-celah Al-Quran itu, kira-kira cacatnya ada di mana begitu. Akhirnya dia carilah, ya, sampai akhirnya dia sampai kepada pembahasan nama-nama di dalam Al-Quran. Karena waktu itu dia berpikiran, karena memang Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada umat Islam, tentu nama Nabi Muhammad ini akan banyak disebut, ya kan? Atau nama istri Nabi Muhammad juga banyak disebut, atau nama ibunda Nabi Muhammad juga banyak disebut, nama Abdullah sebagai ayahanda Nabi Muhammad juga banyak disebut. Ternyata dia kaget, dia mencari nama istri Nabi di dalam Al-Quran itu, dan dia tidak menemukan. Justru yang dia temukan adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dia menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Ya, surat Maryam, surat yang ke-19. Gitu. Sudah, akhirnya dia berpikiran lagi gitu. Mungkin nama Muhammad itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ternyata tidak. Justru nama yang paling banyak disebut Allah di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa.
kemudian di bawahnya lagi Nabi Ibrahim. Dan kemudian dia membandingkan dengan Yesus Kristus menurut mereka atau Nabi Isa Al-Masih. Justru nama Nabi Isa itu 6 kali lebih banyak disebut di dalam Al-Quran dibanding Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa disebut di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali, sementara Nabi Muhammad SAW disebut di dalam Al-Quran itu hanya 5 kali. Bingung dia ini, gitu kan? Karena kalau ini kitab yang diturunkan kepada umat Islam ya, untuk umat Islam harusnya kan nama Nabi Muhammad yang banyak. Tapi tidak. Justru nama Nabi Isa lebih banyak disebut di dalam Al-Quran. Bahkan 30 kali disebut. Nama Nabi Muhammad cuma disebut 5 kali dan akhirnya dia terus mencari sampai kemudian dia menemukan satu fakta bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memang betul-betul sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ada banyak di situ ya. Mungkin suatu saat kita akan bicara tentang poin-poin ilmu pengetahuan yang disebut di dalam Al-Quran yang menyebabkan orang ini masuk Islam. Tapi saya ingin menggarisbawahi satu hal tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian orang ini masuk Islam pada tahun 1981 dan dia mengganti nama, ya, Gary Miller ini menjadi nama Abdul Ahad Umar, ya, Abdul Ahad Umar namanya. Dan kemudian dia pindah ke Arab Saudi dan menjadi dosen di Universitas Malik Fahad. Jadi University of Malik Fahad of Petroleum. Jadi di mana di Dahran itu ada universitas minyak di sana itu. Jadi universitas yang terkait dengan khusus masalah minyak, ya, dan dia menjadi dosen di sana. Itu Gary Miller. Nah, sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini tentang sikap kita terhadap Nabi Muhammad SAW dalam sebuah ayat dan bagaimana turunnya ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kanallahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sebab turunnya ayat ini panjang, ya. Karena itu saya tidak menyebut di sini ini Arabnya, karena ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Khususnya terkait dengan 4 ayat sebelumnya, yaitu mulai ayat yang ke-36, 37, 38, dan 39. Bagi yang membawa Al-Quran atau mushaf yang ada di gadget, atau kita yang membawa mushaf, bisa dilihat di situ. Keempat ayat sebelum ayat ini, itu terkait dengan peristiwa penting yang terkait dengan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan Rasulullah SAW sebagai seorang manusia. Jadi di ayat yang ke-36 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan, yang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat itu terkait dengan ketundukan seorang mukmin ketika perintah Allah itu datang. Ya, di ayat yang ke-36 itu Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Jadi sebab turunnya ayat inilah yang kemudian menyebabkan, gitu ya, peristiwa itu menjadi begitu panjang dan menjadi sebab turunnya ayat ini, gitu. Jadi Rasulullah SAW itu punya seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini adalah satu di antara 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, kita tahu di dalam sejarah itu 4 orang yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Haritha, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi satu dari kalangan perempuan, satu dari kalangan laki-laki dewasa, satu dari kalangan budak, dan satu dari kalangan pemuda. Gitu. Nah, begitu Zaid bin Haritha ini masuk Islam, beliau dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Tepatnya dimerdekakan oleh Khadijah, karena Zaid bin Haritha ini adalah budaknya Khadijah waktu itu. Nah, begitu masuk Islam, maka Zaid bin Haritha ini tibalah waktu untuk menikah. Nah, menariknya Zaid bin Haritha ini
perintah untuk menikah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan turunnya ayat itu. Yaitu bahwa Zaid bin Haritha ini harus menikah dengan seorang perempuan yang sangat-sangat cantik, bangsawan, ya kan? Kaya raya, gitu. Namanya Zainab binti Jahsh. Jadi gak level gitu ya. Jadi Zainab binti Jahsh ini ya seorang perempuan yang bahkan disebut di dalam 9 istri Nabi itu yang paling cantik itu adalah Aisyah dan yang kedua adalah Zainab. Nah, Rasulullah tidak mau membandingkan Khadijah dengan istri-istrinya karena Khadijah ini tidak ada duanya. Bahkan tidak bolehnya Rasulullah membandingkan Khadijah dengan istri-istri yang lain. Itu sempat beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu bahwa Khadijah itu segalanya, tidak ada yang bisa menandingi Khadijah dari istri-istri beliau yang lain. Nah, akhirnya turun ayat itu. Kenapa? Karena Zainab ini tidak mau. Makanya turunlah ayat, tidak semestinya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan ketika datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari keputusan itu dan tidak mau menerima keputusan itu. Akhirnya saya tidak tahu persis apa situasi Zainab ketika menerima pinangan Zaid waktu itu, wallahu alam, ya karena nggak disebut di dalam hadis situasi itu kayak apa, tapi menurut saya Zainab kurang jenak gitu. Tapi mereka berdua ini menikah. Nah, sehabis menikah, ya mungkin ringkasnya begitu, ya sehabis menikah, karena memang ya seperti itulah kondisinya, istilahnya kalau dalam istilah kita sekarang itu nggak sekufu gitu ya. Jadi ini Zaid bin Haritha ini keturunan Buddha gitu ya. Buddha ini Zaid bin Haritha, sementara Zainab ini adalah orang yang bangsawan lagi cantik. Akhirnya keduanya ini bercerai. Menariknya di ayat yang ke-37, begitu bercerai ini keduanya, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW menikahi Zainab. Oh, itu berat bagi Rasulullah SAW. Kenapa beratnya? Karena waktu itu di dalam tradisi Arab, anak angkat itu statusnya sama dengan anak kandung. Dan anak angkat itu mewarisi hartanya ayah angkatnya. Begitu ya. Jadi bagi Nabi sangat berat sekali gitu. Loh Muhammad loh entah. Ya ternyata nikahi jandai anak angkatnya dewe gitu loh. Berat waktu itu bagi Rasulullah. Tapi di ayat yang ke-37 coba kita lihat di situ Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zainab. Ya tapi demikianlah ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab. Karena itu kalau kita lihat di dalam istri-istri Rasulullah itu ada istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsh. Dan tidak lama kemudian Zaid bin Haritha ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan mantan pengasuh Rasulullah SAW ketika masih kecil yang bernama Ummu Aiman. Kita ingat kan ketika Rasulullah SAW diajak ibunya hijrah diajak ibunya untuk ziarah ke makamnya Abdullah yang ada di Madinah. Kemudian pulang di sebuah tempat yang bernama Abha, ibunya wafat. Ya kan? Aminah binti Wahab itu wafat. Dan ketika wafat itu kemudian Rasulullah dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Kita ingat itu. Dan kemudian Ummu Aiman menyerahkan kepada kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muttalib. Jadi memang sudah ada kedekatan batin antara Rasulullah dengan Ummu Aiman ini. Dan Zaid bin Haritha ini kemudian dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Aiman dan punya anak yang bernama Usama bin Zaid. Jadi ringkasnya seperti itu. Nabi sekalian, ya akhirnya rentetannya itu kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Zainab. Nah saat itulah ada satu hukum di dalam tradisi jahiliyah itu yang nggak boleh diteruskan. Apa itu? Bahwa anak angkat itu adalah orang lain. Dia tidak bisa mewarisi harta ayah angkatnya dan mantan istri, ya kan? Mantan istri anak angkatnya ini boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Kenapa? Karena nggak ada hubungan apa-apa. Ya nggak ada hubungan darah, bukan keponakan, bukan pula saudara dan seterusnya. Orang lain istilahnya itu. Nah itu kemudian muncul hukum itu bahwa ayah angkat itu, anak angkat itu orang lain. Dia tidak mewarisi harta ayah angkatnya dan kalaupun sang anak angkat ini menikah, maka janda dari anak angkat ini boleh dinikahi oleh ayah angkatnya karena dia sudah menjadi orang lain. Itu yang ingin dihapus dari hukum itu. Dan kemudian
turunlah ayat ini. Kenapa? Untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu bukan bapak dari orang laki-laki manapun. Gitu. Makanya ayatnya dipertegaskan di sini. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Artinya Rasulullah SAW itu tidak punya anak laki-laki dewasa. Anak laki-laki beliau yang berjumlah 3 orang itu, berjumlah 4 orang maaf. 3 dari Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah itu meninggal ketika masih balita. Yaitu Qasim, Thayyib, dan Thohir atau Abdullah. Dan yang dari Maria Al-Qibtiyah bernama Ibrahim. Itu meninggal masih balita. Dan Ibrahim ini malah cukup fenomenal ini Ibrahim ini karena meninggal dan setelah itu ada gerhana matahari. Salam itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Itu untuk menegaskan bahwa Zaid bin Haritha itu anak angkat. Dan anak angkat itu statusnya bukan anak kandung, dia orang lain. Ya, dia adalah orang lain gitu. Dan karena itulah kalau kita lihat di dalam sejarah yang sampai dewasa itu adalah keempat anak perempuan beliau. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum, dan Fatimah. 4 putri Rasulullah ini semuanya wafat sebelum wafatnya Rasulullah SAW kecuali Fatimah. Fatimah ini wafat setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalian, inilah sesungguhnya sebab turunnya ayat itu. Terus apa kaitannya dengan mencintai Rasulullah SAW? Ya, batas maksimal orang mencintai Rasulullah SAW itu di 2 poin besar ini. Gitu. Jangan sampai melebihi ini. Gitu. Apa itu? Walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah. Jadi kita mencintai Rasulullah SAW itu, kita mencintai Nabi Muhammad SAW itu batas maksimalnya karena beliau adalah Rasulullah. Dan sekali-kali kita tidak mencintai beliau karena beliau itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Bukan, karena memang beliau tidak memiliki sifat-sifat itu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mengeluarkan Nabi Isa alaihissalam dari status kemanusiaannya menuju status ketuhanan. Dan ini adalah bab yang prinsip di dalam tauhid. Ya, ini adalah bab yang prinsip di dalam tauhid. Jadi itu yang pertama, Rasulullah. Batas maksimal seorang mukmin mencintai Nabi Muhammad SAW itu karena beliau adalah Rasulullah. Nggak boleh lebih dari itu. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Karena apa? Karena derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi Muhammad itu adalah beliau itu Rasulullah, dan sekali-kali beliau itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa khataman nabiyyin. Ya. Ini batas maksimalnya. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalian, bertolak dari sinilah kemudian ya kan muncul hadis ini. Ya. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Nah, di hadis itu Rasulullah Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Saya kira kita sudah pernah sering mendengar hadis ini, mungkin juga kita sudah pernah menyampaikan hadis ini ketika kita berceramah gitu ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya.
Artinya, Bapak sekalian, bahwa belum sempurna keimanan seseorang, termasuk keimanan kita, sebelum Nabi Muhammad itu sebagai orang yang paling kita cintai dibanding yang lainnya. Dibanding yang lainnya itu apakah dirinya, apakah anaknya, apakah orang tuanya, apakah istrinya, atau manusia secara keseluruhannya. Nah, dari sinilah saya ingin mengatakan bahwa di sini dikaitkan antara cinta dengan keimanan. Ya kan? Cinta dengan keimanan. Pertama-tama, relasi antara cinta dengan keimanan itu adalah cinta tertinggi. Ya, cinta tertinggi. Satu. Dan yang kedua, relasi antara cinta dan keimanan itu adalah ibadah. Jadi mencintai Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Dan karena mencintai Rasulullah SAW itu adalah ibadah, maka harus ada bukti-bukti dari cinta itu. Gitu ya. Jadi sebagaimana kita mencintai istri kita misalnya, atau mencintai anak kita misalnya, itu kan harus ada bukti-bukti dari cinta. Itu apa buktinya? Nah, inilah yang membedakan bahwa bukti-bukti cinta seseorang kepada yang lainnya itu akan sangat berbeda dengan bukti-bukti cinta seseorang mukmin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena cinta seorang mukmin kepada Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Pada hari Jumat ya yang lalu itu saya diminta ngisi pengajian cabang di cabang Muhammadiyah Babat, waktu itu di Masjid Maropelang, dan mereka minta tema tentang ya bulan Rabiul Awal gitu ya. Saya mengawali kisah tentang waktu itu saya mengambil tema tentang perubahan-perubahan yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai seorang berubah gitu ya, karena beliau adalah ya agen of change gitu ya. Jadi agen perubahan terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Saya sampaikan waktu itu, di antara rujukan terpercaya gitu yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang non-muslim itu kalau kita lihat banyak sekali di antara mereka, khususnya para cerdik-cendekia mereka. Jadi pernah pada tanggal 28 sampai 30 Agustus tahun 1995 ya, itu Pak Habibie memprakarsai seminar tentang kemujizatan Al-Quran di Bandung. Waktu itu beliau masih menjadi Menristek ya, tahun itu 1995 itu 28 sampai 30 Agustus kalau nggak salah. Dihadirkan seluruh orang-orang pintar sedunia untuk mencari atau untuk membahas tentang Al-Quran itu dari berbagai macam sisi. Nah, di antara yang menjadi rujukan mereka orang-orang non-muslim terhadap Nabi Muhammad itu, ya namanya juga rujukan mereka, berarti ya buku yang dikarang oleh teman-teman mereka itu adalah buku yang terbit pada tahun 1978. Ya, mungkin kita pernah mendengar buku ini. Saya pertama kali membaca buku ini di Mas Kumambang tahun 1984 setelah buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena jadi buku itu terbit tahun 1978, ya saya masih kelas 5 SD, 1984 gitu ya. Saya kelas 1 Aliyah di Mas Kumambang. Saya membaca buku ini karena sudah diterjemahkan. Buku itu berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Jadi disebut 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Yang mengarang adalah seorang ahli antariksa Amerika. Jadi dia bekerja di NASA. NASA itu dinas antariksanya Amerika. Ya. Jadi namanya Michael Hertz. Ya, dia mengarang buku itu. Mungkin kita sudah pernah tahu buku itu ya. Nah, dari 100 tokoh itu yang menarik adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu di ranking pertama, orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah itu. Kemudian ranking kedua adalah Isaac Newton, ranking ketiga adalah Yesus Kristus, ranking 4 adalah Siddhartha Gautama, ranking 5 adalah Kongfuce atau Konghucu, dan ranking 6 adalah Santo Paulus. Nabi Musa itu ranking 20, Umar bin Khattab itu ranking 50. Ya, Imam Syafi'i
Umar bin Abdul Aziz itu di 100 tokoh cadangan berikutnya. Jadi ya wajar, kenapa? Karena yang mengarang non muslim ini. Bukan orang Islam ini yang mengarang buku ini. Jadi Nabi Muhammad di ranking pertama. Nah, dia diprotes waktu itu oleh Dewan Gereja yang ada di Amerika. Ya, di Amerika itu ada tempat debat antara Islam Kristen itu. Ya, di Pennsylvania University. Biasa dipakai itu. Nah, dia diprotes waktu itu dan disuruh merevisi buku ini. Sampai direvisi 3 kali buku ini. Dan 3 kali direvisi, dia tidak merubah. Nabi Muhammad tetap di ranking pertama. Ternyata alasannya itu sepele. Cuma 2 alasannya. Ya, alasannya itu 2. Alasan besarnya. Itu dirinci 2 ini kemudian. Alasan yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin agama dan sekaligus pemimpin dunia. Nah, itu yang tidak pernah ada. Ya, beberapa nama nabi yang disebut di 100 tokoh itu mereka lebih concern di bab agama. Bahkan kenapa Yesus Kristus itu ditaruh di ranking 3? Karena Yesus Kristus itu oleh pengarang buku ini dianggap nggak terlalu berpengaruh di dalam menyebarkan agama Kristen. Gitu. Ini menurut pengarang buku ini sekali lagi. Karena itulah murid beliau, murid Yesus Kristus ini ditaruh di ranking 6. Namanya Santo Paulus. Kenapa? Karena dia dianggap yang lebih banyak menyebarkan agama Kristen. Nah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu pertama-tama adalah karena dia pemimpin agama sekaligus pemimpin dunia. Ya. Nah, sebelumnya itu disebut yang dimaksud berpengaruh itu apa? Di dalam 2 hal. Berpengaruh dalam konteks geografis dan berpengaruh di dalam konteks geopolitik. Termasuk orang ini kemudian memprediksi bahwa Eropa suatu saat akan menjadi negara yang banyak pemeluk Islam di sana. Nah, sekarang sudah mulai kan di Rusia, ya di Inggris, di Jerman, di Prancis, ya bahkan di Prancis itu sudah menjadi agama kedua terbesar setelah Protestan. Tapi memang jaraknya masih agak jauh, ya. Tapi dia sudah bisa mengungguli agama Katolik dari sisi populasi. Nah, Bapak sekalian, ya, alasan yang pertama itu dan alasan yang kedua, Muhammad ini dikenal sebagai pemimpin agama yang sukses karena menjadi orang yang paling banyak menyebarkan Islam ini di seluruh dunia nantinya. Gitu. Agama Islam ini akan banyak tersebar di seluruh dunia. Kalau kita lihat di dalam sejarah dan mungkin ini benar, Lothrop Stoddard itu pernah mengatakan di dalam bukunya The New World of Islam, itu karena dia ya menganggap Nabi Muhammad ini berhasil melakukan komunikasi dengan raja-raja yang ada pada saat itu. Kita lihat kan di dalam sejarah, begitu beliau di Madinah, ya Rasulullah berkirim surat kepada Muqawqis, berkirim surat kepada Raja Heraklius, ya kan? Waktu itu, bahkan di dalam perang Khandaq, beliau memukulkan kapaknya seraya mengucapkan sebuah hadits, ya kan? Latuf tahannal Konstantinia, gitu kan? Kita akan taklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Meskipun jaraknya sangat jauh, Konstantinopel itu baru ditaklukkan pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul. Nah, sekalian, mungkin kita bisa membaca buku itu atau lebih jelasnya kita bisa baca buku itu. Tapi yang jelas di sini, kenapa kemudian persoalan cinta kepada Rasulullah SAW ini menjadi ibadah? Karena babnya yang mengakui Nabi Muhammad sebagai orang baik, yang mengakui Nabi Muhammad sebagai orang hebat, yang mengakui Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah, itu ternyata mereka. Ya kan? Jadi mereka yang paling banyak mengakui. Maksudnya adalah bahwa artinya, mestinya kitalah yang harus menaruh cinta itu pertama-tama sebelum mereka mengagumi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini saya akan menyampaikan 5 bukti kecintaan itu. Nah, ada enggak kita di 5 bukti itu? Ya mungkin nanti bisa ditambah oleh para mubalik, para ustadz, para kiai yang hadir pada kesempatan ini. Dari 5 itu tentang bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pertama-tama adalah berittiba kepada beliau. Ya. Di ayat yang ke-31 dari surat Ali Imran,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah SAW. Ya ikutilah Rasulullah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nah ada yang menarik di sini, yaitu kata-kata ittiba. Taklid sama ittiba itu maknanya sama, mengikuti. Yang membedakan adalah taklid itu mengikuti tanpa tahu yang diikuti itu apa dan siapa. Tapi kalau ittiba itu mengikuti dengan penuh pemahaman. Nah, inilah satu di antara 3 perubahan besar yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu perubahan pola pikir. Orang-orang Arab waktu itu ketika ditanya, kenapa kamu menyembah patung dan berhala? Jawaban mereka kan jawaban taklid. Hakadha abauna yaf'alun. Demikianlah dulu bapak-bapak kami melakukannya, maka kami pun melakukannya. Dalam Islam enggak begitu. Kenapa kamu sholat? Ya mbuh, biar bapak-bapakku sholat, aku ya melu sholat. Bukan begitu. Gitu. Lapon kok poso? Mbuh karo biar bapak-bapakku poso, aku ya melu poso. Bukan begitu. Kenapa? Karena bunyi ayatnya adalah fattabi'uni. Maka ya tentu dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu berhasil merubah pola pikir ya bangsa Arab jahiliyah waktu itu, di mana pola pikir mereka itu bertumpu kepada taklid. Apakah mereka bodoh secara intelektual? Oh tidak. Mereka pintar, cerdas secara intelektual. Tapi begitu menyangkut masalah ideologi, akalnya ini enggak jalan. Sehingga sekelas Abu Jahal yang pintar dan cerdas itu, ya kan, ternyata dia menyembah patung, menyembah berhala. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah taat kepada beliau. Itu. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu taat kepada Rasulullah. Ada banyak ayat-ayat yang terkait dengan taat kepada Rasulullah itu, dan mungkin saya membawakan 2 ayat di surat Al-Anfal, ayat yang ke-20 dan 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasma'un wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Itu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali berpaling dari Rasulullah sementara kamu mendengar. Dan jangan sekali-kali seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar, tapi sesungguhnya mereka tidak mendengar. Jadi ini terkait dengan orang-orang munafik itu ya. Ketika Rasulullah itu berbicara, bersabda, itu mereka kelihatan tekun mendengar. Gitu. Kelihatan sangat konsentrasi mendengar. Tapi kemudian mereka tidak, padahal mereka sesungguhnya tidak mendengar. Gitu. Entah pikirannya kemana ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah itu. Nah itu kan, jadi orang-orang munafik itu kalau boleh saya katakan, mudah-mudahan saya tidak salah, mereka ini seneng ngece memang. Jadi koyo-koyo anteng ngeringano cara Rasulullah, tapi dia gak ngeringano, buktinya gak digawe. Ya, jadi kelihatan seolah-olah dia sholat, itu cuma menyenangkan orang-orang lain begitu saja, dan dia tidak beriman. Gitu. Makanya di ayat tentang munafik itu, pertama-tama Allah berbicara tentang kemunafikan di dalam Al-Quran, itu langsung menyangkut masalah keimanan. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Ya, masalah tauhid lagi ini. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman, ya kan, kepada Allah dan hari akhir, wa mahum bimu'minin, padahal mereka sesungguhnya tidak beriman. Nah, Bapak sekalian, ini juga saya kira catatan buat kita semuanya, ya kan? Karena barangkali ada bab-bab tertentu dalam kehidupan kita itu yang seperti itu. Tentu naudzubillah. Ya, kita mendengar itu baik, tapi kita tidak melaksanakannya. Kita mendengar itu benar, tapi kita tidak melaksanakannya. Begitu yang mengatakan kebenaran itu orang yang tidak kita sukai,
kita tidak suka juga dan kemudian tidak mau melaksanakannya padahal kita mampu melaksanakannya dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah taat kepada beliau. Yang ketiga adalah menyambut seruan beliau. Jadi Bapak sekalian, orang-orang beriman itu orang-orang yang responsif terhadap seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di ayat yang seterusnya itu di surat Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kepada kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Jadi maknanya semua seruan Rasul itu memberi kehidupan. Maksudnya semua seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti menguntungkan. Tidak ada satupun seruan Rasul itu yang merugikan manusia. Itu yang harus kita yakini. Meskipun mungkin di awal kita melihat itu merugikan. Puasa mungkin kita menganggap itu merugikan di awal-awal. Kenapa? Karena menjadikan orang itu lapar. Dan lapar itu tidak enak. Tapi ternyata kemudian puasa itu memiliki sekian banyak hikmah. Zakat itu juga seruan yang mungkin pertama-tama kita menganggapnya seruan tidak enak. Kenapa? Karena mengeluarkan zakat harta kita berkurang. Ya kan? Semula harta kita itu ada 100, kemudian karena kita keluarkan zakatnya itu tinggal 97,5. Karena 2,5-nya kita keluarkan, barangkali begitu gitu ya. Berkurang. Enggak, tapi kemudian kita melihat ternyata zakat itu akan banyak hal-hal yang lain yang lebih menguntungkan kita. Maksudnya adalah jangan ragu-ragu seorang mukmin itu ketika merespon seruan Rasulullah, karena semua seruan Rasulullah itu pasti, sekali lagi, pasti menguntungkan. Gitu. Dan seruan Rasulullah itulah yang harus kita jadikan sebagai tolok ukur kita menghitung. Gitu. Ya, tolok ukur ketika kita menghitung. Gitu. Karena kalau tolok ukurnya itu hawa nafsu kita, mengeluarkan zakat itu enggak mau. Harta berkurang. Urun atau infak untuk masjid itu enggak mau. Kenapa? Harta berkurang. Karena apa? Tolok ukurnya hawa nafsu. Iya kan? Menyumbang untuk fakir miskin, itu enggak mau. Kenapa? Berkurang ini harta saya. Kalau tolok ukurnya hawa nafsu. Gitu. Itu yang keberapa ya? Yang ketiga. Yang keempat, menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ini yang saya katakan tadi, sekalian, ya, yang dikatakan Hertz tadi itu, Michael Hertz tadi itu, tentang beliau ini pemimpin dunia dan pemimpin agama dan dunia itu di sini. Kita lihat di sini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Monggo ditingali di dalam Al-Quran, ayat ini turun ketika apa? Ayat ini turun ketika perang, yaitu perang Ahzab. Ya, perang yang di dalam perang itu, ini adalah perang yang Rasulullah itu paling banyak berdoa. Perang ini. Ya. Jadi di antara doanya itu pernah saya sampaikan waktu kultum di sini, Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Itu disampaikan Rasulullah saat perang ini. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan akhirat, sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Kenapa itu disampaikan Rasulullah dalam doa yang begitu keras disampaikan di hadapan para sahabat waktu itu? Karena kalau orang ingat dunia di dalam perang itu, dia pasti akan mundur. Gitu ya, dia pasti akan mundur. Ini gak enak ini perang ini. Ya, kenapa? Karena perang itu perang yang paling dramatis dalam kehidupan Rasulullah. Beliau dikeroyok pasukan multinasional. Musyrik Mekah, musyrik Madinah, Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Mustalik, gitu ya. Kemudian Nasrani, Bani Najron, itu kumpul jadi satu, bersepakat gempur Rasulullah dan para sahabat. Makanya dinamakan ayat itu dengan surat itu dengan surat Al-Ahzab.
Ahzab itu maksudnya kelompok-kelompok. Ya, kalau sekarang digunakan nama partai-partai. Jadi kelompok-kelompok ini semuanya bersatu padu nawur Rasulullah SAW. Nah, ayat ini turun terkait dengan itu. Makanya suri tauladan dalam hal apa? Bukan suri tauladan dalam hal beliau mencari rizki, bukan suri tauladan ketika beliau berdagang, meskipun kita juga perlu mencontoh itu. Tapi di sini secara spesifik Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah, maksudnya mengharap bertemu Allah di akhirat nanti dan berharap kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah. Lihat itu, suri tauladannya itu di situ. Artinya suri tauladan dalam hal-hal yang sulit. Ya, soalnya kalau suri tauladan dalam hal yang mudah, itu insya Allah mudah. Tapi suri tauladan dalam hal yang sulit, ya itu memang tidak mudah. Dan Rasulullah dalam kehidupannya sering memberikan contoh kepada kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan sulit dalam kehidupan beliau. Itu, ya. Jadi bagaimana beliau menyelesaikan persoalan-persoalan sulit itu. Dan inilah yang dicontohkan dan inilah yang kita disuruh mencontoh. Di antara persoalan sulit yang diselesaikan oleh beliau adalah bagaimana beliau itu berjihad fisabilillah. Ini kan bukan persoalan mudah. Gitu ya. Dan kita disuruh mencontoh di situ salah satunya. Makanya ayat itu berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Makanya nanti coba monggo dilihat di ayat setelah itu. Ya. Di ayat setelah itu langsung diceritakan tentang bagaimana pasukan itu kemudian sudah mulai nampak. Dan kaum muslimin waktu itu ya kan dalam posisi yang dikepung luar biasa, ya, mereka kemudian mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Oh, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya janji bahwa pasukan itu nongol, pasukan itu datang dan mereka harus berhadapan dengan pasukan yang sangat kuat itu. Meskipun akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala perang ini enggak jadi karena pertama Ali bin Abi Thalib sudah berhasil melakukan perang tanding, membunuh satu di antara 4 tokoh mereka, dan kemudian setelah itu terjadi badai, ya, yang meluluh lantakkan kemah-kemah dan tenda-tenda mereka. Ya, saya kira lebih jelasnya bisa kita baca di dalam sirah Nabi yang terkait dengan perang Khandaq. Yang keempat, yang kelima, ya, bersolawat kepada beliau. Baik sekalian, perintah untuk sholawat itu ternyata sama dengan perintah-perintah besar yang lain. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini mungkin sering kita dengarkan wabil khusus ketika khutbah-khutbah Jumat atau khutbah-khutbah yang lain atau ceramah-ceramah yang lain. Ya, di ayat yang ke-56 dari surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Nasai, ya kan, itu disebutkan ada amal unggulan yang terkait dengan sholawat ini, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita memperbanyak sholawat ketika di hari Jumat. Ya tentu dengan membaca sholawat yang tidak perlu kemudian dengan berbagai macam bentuk aransemen lagu seperti itu, ya kan. Tapi memperbanyak sholawat, bahkan ya kan membaca sholawat ini masuk di dalam satu di antara sekian banyak rukun sholat. Bahkan kalau orang sholat tidak membaca sholawat, tidak sah sholawatnya. Ya, sholatnya tidak sah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, gitu. Itu kan selalu kita baca di dalam sholat. Bahkan kalau kita tidak membaca itu, enggak sah sholat kita. Ya, jadi membaca sholawat itu adalah satu di antara rukun sholat. Dan karena itulah perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW sama pentingnya dengan perintah-perintah besar yang lain. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.